Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada hari ini. Pada pagi hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap daripada kami yang mempersiapkan hati kami untuk mendengar, untuk menjadi lahan Kau taburi benih firman-Mu. Kami percaya ketika firman itu boleh menjadi benih yang subur dalam lahan hati kami. Kami bukan hanya mengerti ketika kami merenungkannya, tapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan urapi kami, Roh Kudus, berkati setiap daripada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memang tahu bahwa Alkitab mengatakan Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Ya, kenapa? Karena waktu dia menjadi raja dan Tuhan sangat berkenan kepada Salomo dan Tuhan tanya, Salomo, kamu mau minta apa dari aku? Salomo bukan minta kekayaan, tapi Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat itu beserta kekayaan. Sebab dikatakan Salomo adalah orang yang terkaya yang pernah ada, karena Tuhan yang memberikan kekayaan itu. Tapi yang di luar itu kita hari ini mau belajar mengenai hikmat yang Salomo tulis di Pengkhotbah 3, ya, mulai ayat 1 sampai 15. Kenapa Pengkhotbah? Ya karena memang Pengkhotbah ditulis oleh Salomo, itu karena beliau adalah orang yang dikatakan paling berhikmat di dunia. Perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita bicara mengenai waktu dan musim. Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, ya. Masa itu waktu. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya, kesannya apa? Semua pekerjaan itu sia-sia, cuman lelah. 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena manusia sangat terbatas, ya. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Allah. Jadi semua itu karena kasih karunia semata-mata. Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dahulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi kalau kita baca, itu semua ini berbicara mengenai kehidupan. Jadi kehidupan itu merupakan satu waktu, rentang waktu, ya. Dan di dalam rentang waktu ini ada musimnya. Ya kalau kita bicara musim itu kita bagi dua. Dalam pengertian ada musim yang akan kembali lagi. Dan ada musim yang setelah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Pertama yang musim kembali lagi tentunya seperti musim di negara kita, ya, musim kemarau, musim hujan. Nanti habis musim hujan kembali ya musim kemarau lagi. Habis musim kemarau ya nanti musim hujan lagi. Ataupun di negara 4 musim kan ya ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, kembali lagi musim panas. Nah, itu musim itu kembali, ya. Malam, pagi, ya. Malam selesai pagi, selesai siang, selesai sore, malam lagi. Itu berulang. Tetapi ada musim kehidupan yang tidak akan kembali. Contoh misalnya ketika saudara saya lahir, kita sebagai bayi. Sebelum itu kita mungkin berada dalam kandungan. Dari sebuah benih yang menjadi besar, ya, menjadi bayi di dalam kandungan sampai kita melahirkan, itu musim itu tidak akan kita kembali. Jadi waktu bayi berada dalam kandungan
sampai dia keluar itu dia tidak bisa kembali. Dia anak-anak, anak bayi, kanak-kanak, remaja, ya, dewasa, tua, ya, itu tidak bisa kembali. Itu lewat berjalan. Nah, tapi dikatakan Tuhan apa? Bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Jadi semua sudah diatur, semua sudah diperkirakan. Jadi misalnya saudara dan saya berada dalam satu titik di mana mungkin kalau pagi hari ya terang, tapi nanti istirahat itu lewat. Jadi sore ya, senja, bahkan lewat menjadi malam. Itu nanti akan berubah. Dan ketika kita pada malam hari titik itu, nanti titik berikutnya akan berubah lagi. Itu semua harus kita sadari dan kita terima dengan baik. Karena apa? Respon kita terhadap musim kehidupan di mana kita berada. Misalnya malam hari ya otomatis kalau malam hari ya kita tidak boleh sembrono seperti kalau di siang hari mungkin semuanya terang ya. Kalau malam hari mungkin penerangannya tidak seterang siang hari, kita harus lebih hati-hati. Nah, respon kita itu penting. Bicara hari ya, ini bicara kehidupan saudara. Contoh misalnya saya ambil pada waktu kita anak-anak gitu ya. Terus kita tuh menikmati bermain ya, namanya anak-anak pasti bermain. Itu masa-masa di mana anak-anak bermain. Tetapi ketika kita tidak mau menabur dengan mulai belajar ya, ke sekolah, memperkaya diri sendiri dengan ilmu pengetahuan, dengan hikmat ya. Itu nantinya ketika kita beranjak dewasa itu kita akan karena respon kita terhadap kehidupan sebelumnya tidak baik, terhadap musim sebelumnya tidak baik, sehingga di musim berikutnya kita akan mengalami kesulitan. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan waktu itu adalah seperti mata uang kehidupan. Saudara tahu mata uang? Ya, ada nilainya kan. Jadi kita itu setiap dari kita diberi waktu, diberi mata uang sama Tuhan. Kehidupan setiap hari. Dan itu gratis, saudara. Kita tidak bisa beli. Misalnya punya teman kita tak beli. Kemarin aku lupa mempergunakan dengan baik punyamu, kemarin tak beli, tak bisa. Karena kalau sudah lewat ya sudah selesai, habis. Uang itu menjadi nol. Tidak bernilai dan tidak bisa kembali. Oleh karena itu, ketika kita tidak merespon kehidupan kita, musim kehidupan kita dengan baik, kita akan kehilangan banyak value atau nilai dari mata uang kehidupan kita. Kenapa? Kita sia-siakan semua. Makanya anak muda kan dibilang jangan sia-siakan masa mudamu. Kita sebagai anak muda, misalnya kalau waktu saya dulu ingat saya masih muda, mungkin pernah satu masa saya itu saking nakalnya itu bolos itu bisa sampai 3 bulan dalam 1 tahun pelajaran. Itu over sekali. Tapi puji Tuhan ya enggak bisa ngomong baik ya. Itu jelek, tetap enggak benar. Tapi karena saya masih mau belajar, masih mau ngejar, sehingga meskipun dengan ada merahnya saya masih bisa naik kelas. Coba kalau saya naik kelas ya. Jadi otomatis itu membuat perubahan dalam kehidupan saya, dalam masa remaja saya. Karena mungkin orang ngecap saya nakal dan lain sebagainya sehingga akhirnya bisa mempengaruhi musim-musim kehidupan berikutnya yang saya alami. Nah, itu adalah contoh dari yang apa yang kita lakukan meresponi musim kehidupan yang sedang kita hadapi itu sangat penting sekali. Jadi mata uang kehidupan yang kita miliki itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau sudah lewat, kita tidak akan bisa kembali. Sama seperti kita lihat di Alkitab ya, Esau. Ketika dia pulang berburu karena laparnya, dia itu terus melihat si Yakub ini pinter ya. Ngerayu, dia mau membeli hak sulungannya Esau. Dia menawarkan bubur kacang merah untuk menggantikan supnya, itu untuk menggantikan makanan enak, itu untuk menggantikan hak kesulungannya. Esau itu dengan menuruti kedagingannya dia tuh memberikan begitu saja. Ya sudah, tidak apa-apa, ambil, dianggap enteng. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Dia menyesal pun, dia minta kembali pun tidak bisa, sudah dijual hak kesulungannya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita cermati dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita tidak meresponi musim kehidupan kita dengan baik, itu kita tidak akan bisa pulang kembali. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita maju ke depan. Terus percaya
di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu memberikan kekekalan dalam kita. Nah, kekekalan ini yang kadang-kadang membuat kita ini mau untuk terus maju ke depan. Meskipun kita nggak ngerti, kita tapi percaya. Kita mau untuk maju ke depan. Nah, ini penting, saudaraku. Pentingnya apa? Pentingnya setiap saudara dan saya harus menyadari bahwa sebagai anak Tuhan yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya hari depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar di bumi saja, tetapi sampai pada kekekalan. Karena kalau sampai di bumi, dikatakan Tuhan di ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Salomo yang ngomongnya. Untuk melelahkan dirinya. Jadi apa yang kita lakukan nih ya seperti itu. Kita cuma capek-capek aja. Nanti lewat lagi ya capek lagi, lewat lagi tanpa hasil apa-apa. Karena apa? Karena kita nggak mengerti, nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kita itu percaya bahwa ada kekekalan yang Tuhan telah taruhkan dalam kehidupan kita. Ya, dan ayat 12 mengatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah meresponi musim kehidupan kita itu dengan percaya kepada Tuhan. Baik dalam kondisi yang baik, sederhana, atau dalam kondisi yang jelek pun, tetap Tuhan minta kita belajar untuk bersyukur. Menerima apa adanya. Kalau kita bicara dalam lembah, di bawah, ya percaya bahwa nanti kan ada masanya untuk lembah di bawah ini naik. Dan Tuhan telah memberikan itu semua untuk kita bisa menjalani dengan baik. Ya, jadi respon kita penting, saudara. Dikatakan ayat 13 bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi jangan khawatir, saudaraku. Masalah makan, minum, tidur ya. Kan Tuhan ngomong burung pipit di udara pun itu sama Tuhan dikasih makan. Ya toh. Bahkan rumput bunga di taman pun yang liar itu pun dikasih jubah yang indah. Kok kita sebagai anak-anak Allah kok takut, kok khawatir gitu loh. Karena Tuhan akan memberikan semua itu kepada saudara dan saya. Yang kita harus lakukan adalah respon kita itu baik, benar. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bahwa semua ini baik. Meskipun enggak mungkin sama kita melihat tetangga kita jauh lebih baik. Jauh lebih baik kita melihat saudara kita yang lainnya, oh mereka dapat jauh lebih banyak. Terus kita iri, enggak. Tetap kita meresponinya dengan bersyukur. Karena segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Bahkan dikatakan di ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kenapa Tuhan menciptakan ini semua? Musim kehidupan ya harus begini, harus begitu. Terus kenapa? Karena manusia diajar untuk berserah kepada Tuhan. Manusia diajar untuk mengucap syukur. Menerima bahwa ini adalah sudah merupakan rancangan Tuhan yang terbaik untuk setiap daripada kita. Sehingga apa? Ketika kita belajar menerima, kita belajar untuk meresponi perbuatan Allah, kita akan belajar untuk punya rasa takut akan Allah. Takut yang gimana? Yang takut yang membuat kita ini menjadi hormat, menjadi segan. Karena kita tuh tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Allah itu maha kekal, maha kasih, maha luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya. Supaya kita bisa mengerti bahwa semua ini Allah ciptakan untuk saudara dan saya boleh menikmati. Karena kita sebagai anak-anak Allah. Dan ini penting, saudaraku. Jadi musim kehidupan itu akan terus berjalan. Dan kita semua tahu tentunya akhir-akhir ini banyak sekali terjadi di dunia ya. Harga emas, harga komoditas naik sedemikian rupa. Lalu banyak perang, banyak gempa bumi, banyak bencana ya. Seperti yang firman Tuhan telah katakan di Matius 24. Kita kalau lihat Matius 24 itu bicara mengenai
akhir zaman ya. Murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus, kapan semuanya ini akan berakhir? Dan Tuhan memberikan banyak sekali tanda, termasuk gempa bumi, bangsa melawan bangsa, ya, fenomena alam yang tidak baik, ya, dan kelaparan, dan manusia menjadi kayak kehilangan kasih, menjadi sangat dingin, ya. Dan hal-hal itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ini akan memasuki musim kehidupan yang berikutnya. Ya. Seperti Tuhan katakan bahwa nantinya Tuhan akan datang untuk kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Nah, di ayat 24 ayat 42 Tuhan Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak ada yang tahu. Tetapi tanda-tandanya, ya, musim kehidupannya itu ada. Dikatakan segala sesuatu itu ada waktunya, ada musimnya. 2000 tahun yang lalu Tuhan ngomong, nanti aku akan menjejakkan kakiku datang ke bumi, menjemput saudara dan saya yang beriman, ya. Itu persis di tempat di mana Tuhan naik. Di bukit di mana Tuhan naik ke surga, di situ dia akan menjemput saudara dan saya. Memang kita akan diangkat ke awan-awan. Ketemunya nanti di awan-awan, di langit. Yang sudah meninggal, mati dalam Tuhan, tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Yang belum itu diangkat hidup-hidup. Tapi itu masa itu nanti akan datang, saudara. Jadi karena apa? Segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Jadi ketika Tuhan ngomong pada saudara dan saya, berjaga-jagalah. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita berjaga-jaga? Sudahkah kita siap? Karena anak manusia datang pada saat yang tidak terduga. Jadi Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa yang dari Tuhan, dia mengingatkan saudara dan saya. Pada waktu dia menulis, dia mengatakan semua ini sudah dirancangkan Tuhan. Ada musim kehidupan yang setiap daripada kita itu menjalani. Ya mungkin ada yang baik, ada yang buruk, tapi terimalah karena semua ini dari Tuhan. Bersyukurlah dan nikmati hidup kita. Makan, minum secara apa adanya, bukan berlebihan. Karena apa? Karena kita tidak tahu rencana Allah itu apa. Cuman Allah telah memberikan kekekalan di dalam hati kita. Jadi kita bukan manusia daging yang diciptakan hanya untuk mati dan dihukum kekal. Tapi kita diciptakan menjadi anak-anak Allah. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang punya kekekalan dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita nantinya akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Punya Allah takut akan hikmat, takut akan Tuhan. Dan berjaga-jagalah. Karena ada masanya. Kita nanti akan menerima kedatangan Yesus kedua kalinya. Bahkan kita bersama-sama akan diangkat. Ketemu di angkasa. Dan itu semua waktunya dari tahu. Tetapi tanda-tandanya telah tiba. Sama seperti kalau mendung. Oh, mendung ya. Kalau sudah musim hujan, ya kalau sudah tahu mendung musim hujan ya pasti mau hujan. Ya toh. Kalau mungkin musim kemarau cuma mendung ya mungkin awannya numpuk aja selewat gitu ya hilang. Tapi kalau sudah musim hujan ya kalau mendung ya kira-kira ya hujan. Sekarang kalau sudah tanda-tandanya semua sudah kelihatan, perang, nabi palsu, gempa bumi, bulan menjadi merah, bangsa melawan bangsa, iya toh. Terus kelaparan di mana-mana. Ya sudah, tiba-tiba ada tanda apa lagi? Ya kita semua tahu bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba. Oleh karena itu berjaga-jagalah dan bersiap sedialah. Selagi waktu masih ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pesanmu yang begitu sederhana
yang telah ditulis Salomo sekian ribu tahun yang lalu, mengingatkan setiap daripada kami untuk meresponi musim kehidupan ini dengan benar dan baik. Karena musim kehidupan ini tidak akan kembali lagi, dan Engkau dulu mengatakan bahwa Engkau akan datang kedua kalinya untuk menjemput setiap daripada kami, dan tanda-tandanya semua kami boleh melihat dan merasakan. Berkati setiap daripada telinga yang mendengar, supaya kami boleh berjaga-jaga, supaya kami boleh bersiap sedia untuk menerima musim kehidupan berikutnya di kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Karena berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami yang selalu menuntun, menolong, menghibur, membawa setiap daripada kami untuk mengalami Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Kau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.